demikian? Ya, ini saya kesini untuk memenuhi kewajiban saya untuk wawancara dengan kepala sekolah tentang pengambilan keputusan untuk kegiatan CGP, Pak. Ya, ya. Nah, sebelum saya mewawancarai Bapak, ini berbagi pengalaman, sudah berapa tahun Bapak menjadi kepala sekolah? Saya jadi kepala sekolah 7 tahunan. 7 tahun. Iya, 7 tahun. Suka dukanya apa, Pak? Sukanya kalau pimpinan ini kan bisa memutuskan sesuatu. Berarti apa yang dijalankan dia sesuai dengan apa yang kita harapkan, kan gitu. Ya, ini dukanya adalah kalau misalnya tim, yang namanya tim, ya, tim itu istilahnya orang dan nangkep apa yang kita belum sefrekuensi ya. Iya, kadang-kadang kita pengen itu ya enggak gitu ya. Kalau kita punya tujuan itu nggak usah ditunda-tunda, ada kerjaan nggak usah ditunda-tunda, langsung dijalankan. Karena apa? Karena nanti akan setelah waktu ini lewat ada hal lain lagi yang harus kita kerjakan. Ya ini jadinya dandang gitu loh, tidak suka menunda itu. Terus kadang-kadang di sekolah itu kan sering terjadi yang orang-orangnya itu aja ya, yang wis ribet delay ya mung eneng itu aja yang ada, sementara yang lain mungkin sing selonjoran ini tidak merasa ya. Bahkan kadang-kadang ada yang lalu baik rasa pinter-pinter tidak kayak gawe ya. Itu yang menyedihkan. Lebih baik nggak usah aktif, kalau aktif nanti diperintah ini perintah itu, lebih baik nggak usah usul, nanti kalau usul nanti dikon. Nah itu kan hal yang sangat tidak kita harapkan. Karena sekolah butuh kolaborasi semua warga gitu. Nah, selama ini menjalankan jadi kepala sekolah, pasti ada kasus atau sebuah peristiwa yang sifatnya dilematis. Makan buah si malakama, ibaratnya bahasa kita mudahnya seperti itu. Mungkin Bapak bisa menceritakan, Pak? Ya, untuk kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral ya, ini kita dalam mengidentifikasi ya, mengidentifikasi ini ada beberapa langkah. Yang pertama, kita menganalisis permasalahannya yang terjadi, buat menganalisis permasalahannya. Di sini permasalahan itu apakah terkait dengan analisis masalah ya, terkait dengan masalah personal, ya, bisa sifatnya personal, bisa itu terkait masalah sosial, ya, bisa ini organisasi ataupun permasalahan yang lain. Jadi dianalisis dulu, ini masalah sosial, masalah personil ataupun masalah organisasi atau yang lainnya. Ya. Kemudian setelah buat ketemu ini masalah apa, kita mengenali adanya nilai-nilai di situ. Adanya nilai-nilai yang saling bertentangan, ya, ada nilai bertentangan atau ada nilai-nilai yang sifatnya dilematis, ya, itu adakah nilai-nilai itu? Nah, kalau misalnya di sini ada nilai-nilai yang dilematis, yang bertentangan, itu kemudian kita menetapkan, menganalisis kira-kira ini siapa saja ini yang terkait di sini, ya. Jadi yang apa itu pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tadi, ya. Ini bisa masalah itu bisa semua internal sekolah, bisa sekolah dengan luar, ya. Kalau di dalam sekolah itu ada guru, ada karyawan, ada siswa, mungkin guru dengan guru, apakah guru dengan siswa, apakah siswa dengan siswa. Kalau internal apakah guru atau personil dengan masyarakat, atau bisa juga siswa dengan masyarakat. Itu sangat-sangat kompleks, ya, seperti ini. Jadi menetapkan pihak-pihak yang terkait itu ya, ketiga tadi. Kemudian yang keempat ini mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, ya, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Tentu dalam mengumpulkan fakta sering kita butuh informasi dari berbagai pihak, ya, pihak yang terkait. Nah, dalam menggali informasi itu ya mungkin kepala sekolah itu bisa kadang bisa menjadi detektif juga. Oh iya, kita ya seperti itu. Tentu ya itu strategi pimpinan lah, ya. Bagaimana untuk menggali fakta-fakta yang ada gitu ya dari berbagai
Kemudian yang berikutnya itu berapa? 5 ya. 5. 5 itu menganalisis tingkat kebenaran ataupun kesalahan. Ya. Jadi analisis tingkat kebenaran atau kesalahan. Setiap informasi yang kita terima ini ya tidak mesti langsung kita telan begitu saja ya. Informasi ya kita dari berbagai sumber yang terpercaya tentu saja ya. Ya mungkin itu di cross check antara satu dengan yang lain. Artinya kita tidak boleh percaya dengan satu sumber, bukan berarti kita curiga, bukan, tapi tetap kita gali tingkat-tingkat kebenarannya atau tingkat kesalahannya seperti itu, di cross check satu dengan yang lain. Baru yang terakhir kalau itu sudah dilakukan, kita dapat mengambil kesimpulan. Ambil kesimpulan ada tidaknya kasus yang bersifat dilema etika. Itu sangat runtuh ya Pak, sangat panjang untuk mencapai sebuah putusan, sangat panjang. Iya betul tentu. Karena harapan kita apa yang kita ambil itu adalah betul-betul objektif ya. Ya gitu. Tidak hanya berdasarkan asumsi. Ya. Betul, ya. Lalu kemudian kalau ada sebuah pilihan yang sama-sama berat itu yang Bapak dahulukan yang seperti apa Pak? Oke. Terkadang memang terjadi seperti itu, ada dua hal yang ya kayaknya sama-sama baik, sama-sama benar seperti itu. Namun kita ada satu keyakinan bahwa di antara yang baik, yang baik-baik ada yang terpasti, meskipun terkadang jaraknya tipis ya. Jadi saya yakin mesti ada intensitas di situ ya, meskipun tipis. Nah, kita menilainya dari mana ya? Dari mana? Yaitu kita lihat dari tingkat kepentingannya. Ya. Jadi meskipun kita ini ya bener kabeh, apik kabeh misalnya, tapi kita harus analisis betul, pasti di situ ada intensitas yang berbeda, meskipun tipis ya. Nah, jadi di sini di tingkat kepentingannya. Ada yang mulai yang dari paling, ada yang penting, ada yang lebih penting, ada yang biasa saja dan sebagainya ya. Nah, dalam hal ini kita harus memperhatikan tentang kepentingan organisasi. Jadi apapun yang kita putuskan itu yang pertama dan utama adalah kepentingan organisasi. Meskipun saya tidak akan mengesampingkan juga kepentingan warga sekolah, kepentingan pribadi itu juga dipertimbangkan, tapi tetap yang menempati posisi tertinggi adalah kepentingan organisasi. Gitu. Ini ambil keputusan. Berarti kan langkah-langkahnya Bapak sudah menyebutkan ya banyak sekali langkah tadi. Kemudian menurut Bapak tantangannya kalau mengambil keputusan itu apa Pak? Dalam keputusan yang dilematis itu pasti ada tantangannya. Tantangannya apa Pak? Apa itu? Untuk tantangan itu kalau selama ini ya, satu hal yang mungkin efektivitas lah dalam mengambil keputusan ya. Efektivitas dalam mengambil keputusan itu yang saya alami selama ini adalah teamwork. Teamwork ya. Yang paling berperan di situ, paling efektif dalam setiap mengambil keputusan adalah teamwork. Satu teamwork ya. Dan yang kedua adalah trust. Ya. Pimpinan harus yakin dengan apa yang diputuskan ya. Maka trust itu penting ya. Trust. Kalau sudah memutuskan sesuatu ya itu yang kita jalankan ya. Kenapa kita berani membuat keputusan? Karena tadi tentang fakta-fakta sudah kita kumpulkan, data itu sudah ada semuanya, sehingga kita yakin dengan apa yang kita putuskan bahwa ini adalah yang terbaik, ini adalah yang benar. Ini jadi yang paling efektif di dalam mengambil keputusan ini adalah satu kerja teamwork, dan yang kedua adalah trust, keyakinan bahwa ini adalah yang terbaik untuk apa? Untuk organisasi kita, untuk apa itu keluarga kita semuanya, untuk keluarga besar kita, untuk sekolah kita, seperti itu mungkin. Kemudian Bapak ini tadi tentang tantangan ya. Itu tadi hal yang paling efektif ya. Yang paling efektif dalam mengambil keputusan dilematis ya. Dan kalau tantangan dalam mengambil keputusan ini adalah nilai-nilai ya. Yang jadi tantangan adalah tentang nilai-nilai ya. Patut tidak patut, layak tidak layak, itu nilai itu yang paling menjadi tantangan ya.
karena ini seringkali terkait dengan kepentingan sosial atau pribadi, ya, pihak-pihak yang terkait, masalah etika, masalah moralita, ini kan sesuatu yang sifatnya private, Nah, karena ini private ya harus dijaga betul, ya, harus pinter-pinter, jangan sampai hal semacam ini nanti istilahnya dia menyebar atau apa gitu ya. Jadi ini tantangan di situ, ya. Jadi sebagai pimpinan juga harus bisa menjaga semuanya. Agar apa? Agar warga itu senantiasa nyaman, itu menjadi tantangan, ya. Karena kadang-kadang jane yo belum pasti kebenarannya, tapi sudah banyak dibicarakan, jadi isu-isu seperti itu. Ini yang menjadi tantangan kita, harus menjaga kepentingan semuanya, meskipun itu pribadi sekali, itu harus dijaga. Itu ya. Tadi memang ini ya Pak, menjadi pemimpin tantangannya bukan cuma ke dalam tapi ke lingkungannya luar biasa sekali. Ya memang harus, ya tentu saja harus punya pandangan yang luas, ya. Jadi memandang setiap permasalahan itu holistik, ya, menyeluruh, harus memiliki sudut pandang sistem, bahwa satu masalah itu mesti terkait dengan permasalahan yang lain, ada sistem, ada subsistem seperti itu. Jadi memang harus luas, ya. Untuk itu seorang pimpinan harus memiliki wawasan yang luas tentang bidang tugasnya. Itu kematangan emosionalnya juga ditambah. Iya, betul. Kalau Pak Khairi sendiri biasanya kalau menyelesaikan suatu masalah itu terbiasa mentargetkan atau ongoing, ya pokoknya berjalan aja lah gitu Pak. Biasanya gimana Pak? Iya, untuk dalam menyelesaikan permasalahan, ya, pada umumnya kita mesti akan melihat intensitas permasalahan itu, ya. Jadi seringkali tentang kalau misalnya jadwal, tidak mesti harus terjadwal, tergantung tingkat permasalahan yang terjadi. Itu kasus apa, ya. Jika itu memang sangat urgent, ya harus diselesaikan sesegera mungkin. Tidak usah nunggu kapan, nggak usah. Kalau ini urgent, ya, itu harus segera diselesaikan. Jadi tingkat kepentingannya seperti apa? Ini, ya. Tidak harus dengan jadwal. Nah, kecuali masalah itu tidak terlalu urgent. Ini kalau memang banyak agenda, ya tentu kita pilah-pilah yang mana yang harus didahulukan seperti itu. Tapi seringkali selama ini malah tanpa, ya kadang dijadwal, tapi banyak yang tidak prioritas, ya, malah yang prioritas. Nah, misalnya juga tergantung pihak yang terlibat. Kalau misalnya itu terlibat dengan pihak luar itu bisa dari orang tua siswa misalnya, ini juga umumnya perlu penjadwalan kalau dengan pihak luar. Tapi kalau hanya internal saja barangkali segera mungkin, gitu ya. Tapi kalau harus mengundang pihak dari luar, tentu kan mereka juga punya urusan tertentu sehingga tidak bisa langsung begitu saja. Itu ya. Tadi Bapak menyebutkan tentang teamwork dan trust, ya Pak, ya. Kemudian itu akan jadi faktor-faktor yang mempermudah penjaringan. Teamwork seperti apa yang Bapak suka atau yang Bapak inginkan? Yang aku untuk teamwork itu yang mesti memahami kebutuhan organisasi, ya, memahami kebutuhan organisasi, ya. Terus umumnya juga seorang yang inisiator, ya, inisiator. Artinya inisiator itu menjalankan pekerjaan itu atau aktivitas atau kegiatan itu tidak harus menunggu perintah. Ya, ketika kepala sekolah sudah menetapkan, nanti kita sudah punya agenda misalnya, ini tidak harus dituntun. Oh sudah ngerti, ya, maka harus ada inisiatif. Setelah sudah memutuskan program misalnya, ya ini kira-kira agar program ini dapat berjalan apa yang dibutuhkan? Ada kreativitas. Jadi yang pertama ada inisiatif, kemudian ada kreativitas, ya kreativitas. Ya syukur-syukur ada inovasi. Syukur inovator, seorang inovator itu yang luar biasa. Ya, inisiatif, kreativitas, ya. Kemudian juga inovatif, ini akan luar biasa. Itu ya, kira-kira seperti itu. Kalau Bapak, menurut Bapak yang membantu Bapak, sangat membantu sekali dalam pengambil keputusan di sekolah itu
pihak seperti apa Pak? Dalam banyak hal itu tim tadi. Oh ya, lebih ke timnya ya Pak. Saya punya pemikiran bahwa enggak, pemikiran banyak orang itu insya Allah lebih sempurna daripada kepentingan apa itu pemikiran satu. Ya. Kepala sekolah dewi mikir mungkin ya banyak terbatasnya ya. Tapi dengan adanya pemikiran tim ya mungkin nanti ada hal yang berbeda. Ya apa kalau kepala sekolah saja mungkin mikirnya gitu. Tapi bisa jadi tim itu punya pemikiran yang brilian, yang jauh lebih baik, lebih sempurna untuk menyempurnakan apa yang jadi pemikiran kita. Jadi didiskusikan di situ. Itu dulu ya. Yang terakhir Pak, dalam mengambil keputusan kan tentu sudah banyak sekali gitu. Mungkin Bapak ada pesan buat saya untuk kedepannya atau apa ya, sebuah benang merah yang harus bisa saya pelajari kedepannya dalam mengambil keputusan Pak. Ya. Guru penggerak itu adalah kader pendidikan di masa depan. Ya, saya yakin Ibu banyak mendapatkan pembelajaran dari program guru penggerak di sini. Ya. Ya. Hal yang harus dipahami ya, adalah bahwa sekolah ini adalah masa depan bangsa. Ya, sekolah ini adalah masa depan bangsa. Artinya maju mundurnya bangsa nanti tergantung apa yang ada di sekolah, tergantung apa yang terjadi di sekolah. Ya. Maka setiap penyelenggara pendidikan ini yang di barisan terdepan kan adalah guru. Nah, guru ini harus punya komitmen yang tinggi di dalam mengembangkan institusinya. Guru harus memiliki idealisme, memang harus punya idealisme ya, juga memahami visi organisasi. Nah, visi organisasi harus betul-betul dipahami ya, karena segala yang dilakukan oleh sekolah ini hakikatnya adalah upaya-upaya untuk mewujudkan visi ya. Jadi visi itu harus betul-betul dipegang oleh seluruh warga sekolah ya. Kembali ke khususnya guru penggerak, karena ini dipersiapkan sebagai pimpinan pembelajaran. Maaf ya, mana di sini tidak berarti harus kepala sekolah ya. Jadi guru penggerak itu disiapkan untuk mampu menjadi pimpinan pembelajaran. Harapannya mampu menggerakkan semua warga sekolah. Kalau guru penggerak nanti yang jauh hanya sama saja dengan kebanyakan, ya nanti kurang banyak berikan makna ya. Maka di sekolah ini saya ingin guru-guru penggerak ini menjadi kalau ujung-ujungnya kan gitu. Saya agak kurang suka bicara dari ujung tombak, harus di barisan terdepan. Jadi guru penggerak ini harapannya memberikan peran serta yang positif dalam mewujudkan visi sekolah. Semua saya bersama-sama ya. Jadi di barisan terdepan ya. Saya agak kurang kalau di ujung tombak, karena ujung tombak itu kecil ya. Tapi harapan kita menjadi yang di barisan terdepan. Itu ya. Terima kasih banyak ilmunya Bapak siang ini. Terima kasih waktunya. Ini saya akhiri. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Ibu Ana. Gimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah baik Pak. Mohon maaf mau merepotkan. Ini saya dapat tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan. Oh iya. Sebelumnya Pak Eko sudah berapa lama jadi kepala sekolah? Ya kurang lebih hampir 8 tahun. 8 tahun. Sudah cukup lama, dan tentunya memang banyak problematika juga. Jadi ada dinamika dalam pengambilan keputusan untuk menjalankan roda organisasi di dalam satuan pendidikan. Pasti Bapak menemukan kasus-kasus yang sifatnya dilematis ya Pak? Ya. Berbenturan antar kepentingan, sebagainya pasti Bapak menemui itu. Kemudian kalau menemui seperti itu,
mengidentifikasinya bagaimana Pak? Ya gini Bu Ana, jadi kita perlu melihat dulu permasalahannya itu seperti apa. Kita cari akar permasalahannya, ya. Kita melakukan analisa ya, dari berbagai sudut pandang tentunya. Ya, kemudian juga kita akan mengenali ya, kira-kira yang menjadi pertentangan itu apa, gitu ya. Jadi permasalahannya di mana. Kemudian juga menetapkan pihak-pihak yang terkait terhadap pertentangan. Ya. Setelah itu ya kita tentunya akan melihat tingkat kebenaran dan kesalahan ya, seperti apa, dan selanjutnya tentu kita akan mengambil suatu kesimpulan ya. Ini apakah memang di situ ada pertentangan atau mungkin ada benturan-benturan kepentingan dan sebagainya. Itu kira-kira cara di dalam mengidentifikasi suatu permasalahan. Nah, biasanya kan ada yang sama beratnya ya Pak, antara dua kepentingan sama beratnya. Lalu kalau Pak Eko sendiri kalau sudah sama berat itu yang diutamakan yang seperti apa? Ya tentu saja ini juga sesuatu hal yang sulit ya untuk kita bisa mengambil suatu keputusan. Tetapi pada prinsipnya keputusan yang diambil itu harus memperhatikan untuk kebaikan orang banyak, kebaikan kedua belah pihak. Tentu saja kita tidak lepas dari menjunjung tinggi nilai-nilai etika, norma dan lain sebagainya ini. Dan juga kita tentunya akan melakukan apa yang diharapkan oleh orang yang bermasalah. Nah, itu yang kadang-kadang memang mempunyai kendala di situ. Kemudian setelah melihat dari berbagai sudut pandang tersebut, apakah Pak Eko punya prosedur khusus atau langkah khusus untuk menjalankan itu semua? Ya langkah-langkahnya ya antara lain misalnya begini ya, kita tentu saja juga ini akan menganalisis suatu permasalahan-permasalahan yang terjadi ya. Kemudian tentunya akan menetapkan siapa yang terlibat ya, siapa yang terkait di dalam permasalahan itu, dan kita juga harus, kita tidak bisa ini Mbak Bu ya, tidak bisa mengambil suatu keputusan itu dengan sendirinya, sehingga kita juga akan mengajak teman-teman atau mungkin juga tim manajemen atau kita membentuk tim ya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Selanjutnya mengumpulkan fakta-fakta ya. Nah, di dalam mengumpulkan fakta-fakta itu ini ada trik juga ya, untuk fakta-fakta itu bisa diambil dari berbagai sumber, mungkin dengan melihat data historis, mungkin dengan wawancara dan lain sebagainya. Ya, kita ada mungkin trik, ada istilahnya itu stop begitu ya. Stop ya, itu stop artinya kita berhenti sejenak. Berhenti sejenak itu kita artinya mau berpikir apa yang harus kita lakukan gitu ya. Kemudian di situ ada take a break ya, di situ ya. Jadi apa Mbak itu istilahnya? Ambil nafas ya. Jadi ambil nafas sejenak ya, supaya kita menetralisir hal-hal yang mungkin negatif gitu ya, supaya kita berpikiran positif ya. Kemudian juga observe ya, itu mengamati, dan selanjutnya baru kita proses ya, seperti itu. Kemudian dari fakta-fakta yang telah dikumpulkan, kita bisa menyusun alternatif yang terbaik ya, untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, setelah kita akan melihat permasalahan mana yang mungkin urgent ya, baru kita bisa mengambil keputusan yang terbaik bagi semua pihak yang berkepentingan ya. Itu langkah-langkah dalam pengambilan keputusan itu. Selama ini kalau sudah melakukan itu semua, sudah efektif sekali atau masih butuh gimana Pak? Ya tentunya
kadangkala ada yang memang keputusan yang diambil itu sudah mereka sama-sama puas, Ya. tapi kadangkala ini juga perlu ada tindak lanjutnya Ya, gitu. ya. Jadi ada penanganan Ada sekali langkah gitu ya seperti itu. Nah sekarang setelah sekian lama menjadi kepala sekolah pasti akan mengalami tantangan dalam mengambil keputusan. Itu tantangannya apa? Ya, di situ ada beberapa tantangan ya. Ini yang jelas kadangkala itu kita bertentangan antara aturan ya, kemudian rasa keadilan Adil, ya. dan juga kasihan. Ini ya. Sebagai contoh ini pengalaman yang Iya. sering terjadi, ini misalnya kasus untuk kenaikan kelas ya. Nah, ya. Di kenaikan kelas itu kita kan tahu bahwa kehadiran ini menjadi syarat mutlak juga ya untuk suatu institusi ya. Misalnya kita menentukan 90% itu harus hadir, tetapi ada anak yang kehadirannya kurang. Nah, kalau kita terapkan ya, kalau kita melihat rasa keadilan Ya, karena naik. itu menjadi syarat ya itu tidak naik Betul, ya. betul. Ini tapi kadang-kala terus rasa kasihannya itu muncul, kita sebagai guru rasa kasihannya Orang tuanya, muncul ya. Kemudian bagaimana kita bisa mengkomunikasikan kepada orang tua siswa ya untuk mengatasi permasalahan itu ya, caranya seperti apa ya, kita harus kita kompromi ya. Nah, pengalaman yang terjadi ini untuk mengganti anak-anak itu yang kehadirannya kurang ya, kita masukkan berbeda dengan yang lain. Soalnya kalau tidak dimasukkan seperti yang lain, Bikin anak-anak iri iya iri, ada Penting nggak ketentuan masuk sosial. aja. Iya, ini. Jadi di samping harus masuk di luar jam Ya. pembelajaran, juga ada tugas-tugas khusus tentunya. Ya. Ya, itu. Jadi, apa ya? Seperti itu tantangannya pasti muncul ya Pak? Iya, muncul mesti begitu ya. Ini. Kalau Bapak itu tipe orang yang suka membuat target jadwal atau ya pokoknya jalan dulu atau gimana Pak? Itu juga terlihat atau tergantung dari kondisi iya. ya, permasalahannya itu seperti apa ini. Jadi kalau kita misalnya ada sesuatu permasalahan itu yang memang harus kita selesaikan dan sesuai dengan jadwal ya, tetapi ada yang mungkin segera untuk kita selesaikan ya kita selesaikan gitu. Sesuai dengan prioritasnya. Ya, betul. Selama ini pasti ada yang membuat kemudahan atau membantu Bapak dalam menyelesaikan permasalahannya. Siapa saja atau faktor apa saja Pak? Yang jelas tim. Saya di sini sebagai kepala sekolah tentunya punya tim, ya, punya paling tidak ada wakil kepala sekolah, ya, kemudian juga ada kepala program, wali kelas, ya, kemudian juga guru dan guru BPPK tentunya. Ya, itu kita kolaborasikan, kita sinergi sehingga info itu akan lengkap. Nah, kalau info itu lengkap, tentunya keputusan yang diambil itu minimal nanti akan mendekati memberikan suatu kepuasan bagi semuanya. ya, Walaupun tidak mungkin bisa ya Pak. Dan banyak faktor juga, tentunya faktornya ya ada faktor internal di dalam lingkungan sekolah itu sendiri, tetapi juga ada faktor-faktor yang eksternal ya, termasuk mungkin lingkungan ya, termasuk juga di kehidupan bermasyarakat ya, itu juga sangat pengaruh gitu. Dari pengalaman Bapak yang sudah cukup lengkap gitu, apa yang Bapak sampaikan untuk pesan untuk saya ke depannya, karena saya pasti akan menjadi seseorang yang harus mengambil keputusan yang mungkin dilematis bagi anak-anak didik saya di kelas gitu. Yang jelas kita harus memanusiakan manusia ya. Jadi pendekatan humanis itu yang harus kita jaga ini, karena orang lain itu kalau dihargai, orang lain itu kalau dihormati itu merasa seneng. Dan kita juga harus berprinsip dalam setiap pengambilan keputusan harus didasarkan pada musyawarah dan mufakat ya, sehingga nanti bisa diambil ya, atau win-win solusinya Ya. itu bisa kita raih gitu. Tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi Ya, minimal mendekati ya. mendekati gitu. Baik, terima kasih Pak waktunya, ilmu yang luar biasa buat saya. Terima kasih sekali waktu, mohon maaf Ya. atas kekurangannya. Selamat siang Pak. Oke, terima
terima kasih, semoga lancar dan sukses semuanya. Amin, amin. Terima kasih, Pak.